Selamat pagi, sahabat Patmana. Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman kembali bersama saya, Eka, dan Putri Timur, partner saya di Patmana. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Terima kasih kepada Bapak Wayan Mustike yang telah hadir kembali di sini untuk membuka mata hati kita dan memperluas kesadaran kita. Sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Bulan lalu kita berdiskusi tentang universalitas sebagai makhluk sosial, dan hari ini akan dilanjutkan dengan menerima perbedaan. Sesuai dengan visi dan misi kami, Patmana terus berkomitmen dalam gerakan penyehatan mental masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan pemahaman tentang jati diri manusia. Patmana juga memberikan sesi-sesi coaching dan konseling personal atau pribadi, serta workshop-workshop tentang parenting maupun tentang kesadaran diri atau self-awareness. Mulai bulan depan, kami akan mengulas tentang emosi lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Silahkan follow IG kami, patmana.indonesia, untuk mendapatkan informasi tentang program-program terbaru kami. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita masuk ke topik pembahasan sore ini, yang akan saya awali dengan membacakan kutipan dari Pak Wayan. Kebersamaan hadir saat menerima adanya perbedaan sebagai kenyataan alam. Baik, silahkan Pak Wayan Mustike. Selamat siang, Bu Selamat siang, Sri, Pak Bu Eka. Wayan. Suara saya kedengaran, Bu Sri? Bagus, kedengaran. Iya, terima kasih banyak. Kembali kita hadir pada hari ini di Padmana untuk melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang universalitas kita sebagai makhluk sosial. Ya, walaupun kita makhluk sosial yang tentu terdiri dari banyak banyak orang, banyak pribadi yang berbeda-beda, tetapi kita adalah satu kesatuan, satu universal. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana pentingnya kita menghargai perbedaan itu. Kenapa? Karena di dalam perbedaan itu ada keajaiban. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan itu ternyata menyimpan sebuah keajaiban yang bisa kita akses, bisa kita gunakan untuk menentukan nasib masa depan kita dan juga takdir kita.
Untuk itu saya izin share screen supaya lebih mudah dipahami apa yang saya maksudkan ini. Ya. Nah, jadi ketika kita bisa menerima perbedaan, maka kita akan menemukan ada keajaiban di dalam perbedaan yang kita temui di kehidupan ini. Nah, banyak orang yang kemudian tidak bisa mengakses keajaiban yang ada di alam semesta raya dan juga alam semesta kecil tubuhnya karena dia menolak keajaiban yang ada pada perbedaan itu sendiri. Faktanya adalah kita sering mendengar keluhan-keluhan kita, keluhan-keluhan orang lain di sekitar kita. Kok bisa sih ada orang kayak itu hidup di dunia ini? Seperti itu misalnya. Artinya kita sudah menolak satu perbedaan di antara umat manusia. Ketika kita menganggap bahwa sebaiknya tidak ada orang yang berbeda dengan diri kita, baik dalam hal pendapat, persepsi, atau berbagai perbedaan lainnya dengan apa yang kita miliki. Nah, tepat saat kita menolak perbedaan yang ada di antara kita dengan orang lain, di situ terjadi kekacauan. Banyak pasangan suami istri, banyak pasangan hidup yang tidak mau menerima perbedaan pada pasangannya. Sehingga bukannya mereka saling melengkapi perbedaan itu, tetapi malah menjadikannya sebagai benih-benih atau bahan-bahan pertikaian. Sehingga terjadilah kegagalan dalam mereka menjalankan rumah tangga, menjalankan pernikahan sampai 4 kali, yaitu pernikahan tubuh, pernikahan pikiran, pernikahan jiwa, dan pernikahan keluarga. Nah, ini yang kegagalan terjadi karena mereka lupa menolak apa namanya? Lupa menerima perbedaan untuk disatukan ke dalam kebersamaan. Nah, lebih dalam lagi tentang betapa ajaibnya perbedaan itu kita akan lihat diri kita jauh di masa lalu. Kita akan membuka kembali lembaran-lembaran foto diri kita di awal, yaitu nanti tentang diri kita sebagai sperma. Nah, sebelum masuk ke wilayah itu kita lihat dulu. Barangkali kalau saya kasih Bapak Ibu tantangan, di layar ini ada tulisan. Pada layar hitam dan layar putih ini ada tulisan. Tapi tentu kita tidak bisa membacanya. Tidak bisa membaca kalau di layar hitam tulisannya berwarna hitam. Atau kalau di layar putih tulisannya berwarna putih. Tentu akan sulit bagi kita untuk membacanya bersama-sama. Tapi coba bayangkan ketika tulisan yang berwarna putih digerakkan, begitu juga tulisan berwarna hitam digerakkan, sehingga mereka menjadi kontras yang saling menyatu dalam kebersamaan. Ya, walaupun tampak kontras, tapi ketika menyatu apa yang terjadi? Kita akan lihat bahwa mereka mengalami sebuah keajaiban di situ. Ya. Nah, tadinya ketika perbedaan yang berwarna putih bersembunyi di latar putih dan yang hitam bersembunyi di latar hitam, saya kembalikan ke awal. Nah, seperti ini. Kita tidak akan bisa membacanya. Tapi begitu mereka menempati posisi yang kontras, kita mulai bisa melihatnya bahwa perbedaan itu indah dan penting. Jadi artinya apa? Bukan perbedaannya yang penting, tetapi penyatuan dan izin kita menerima perbedaan itu bersatu dengan latar belakang yang tampak kontras, disitulah kita akan membaca bahwa ternyata perbedaan itu penting. Nah, jauh ke dalam diri kita, kembali ke cerita di awal, ketika kita ingin membaca pentingnya perbedaan itu, ketika kita ingin melihat pentingnya perbedaan itu, sebentar, saya harus, ini kayaknya Zoom baru. Ya, diminta izin untuk apa namanya? Untuk memakai kecerdasan artifisial ini. Oke, nah sudah diizinkan. Nah, coba kita lihat foto diri kita waktu kecil. Ayah kita mengirimkan hampir ratusan juta sel sperma ke dalam tubuh ibu. Dan kita tahu tidak ada sel sperma yang ratusan juta itu mempunyai DNA yang berbeda dengan orang tua kita. DNA-nya sama. Makanya kalau kalau ada kasus pemerkosaan, DNA dari sel sperma itu bisa menemukan siapa pelaku pemerkosaan.
Artinya DNA yang ada pada sel sperma yang jumlahnya ratusan juta itu sama semua. Begitupun sel telur. Sel telur ibu selalu sama. Tetapi apa yang terjadi ketika sel sperma dan sel telur ini menyatu? Dia menghasilkan individu-individu yang berbeda. Artinya, kalau kita adalah anak yang lahir pertama, anak yang lahir berikutnya pasti memiliki wajah yang berbeda, sifat yang berbeda, berbagai karakter yang juga berbeda. Rambut berbeda, semuanya berbeda. Padahal dia berasal dari sumber yang sama. Bayangkan kalau seandainya sel sperma yang sama yang jumlahnya ratusan juta itu, kemudian menghasilkan anak-anak yang sama persis, walaupun tidak kembar, tetapi semuanya sama. Misalnya kita punya saudara empat, keempat-empatnya memiliki jenis kelamin yang sama, wajah yang sama, semuanya sama. Bagaimana kemudian kita akan membedakan? Kecuali karena mereka yang satu tampak lebih tua daripada yang lainnya. Tapi ketika dia masih anak-anak, di usia yang sangat-sangat, apa namanya, sangat-sangat serupa, akan sulit tentu bagi kita untuk membayangkan siapa yang bernama A, yang bernama B, dan seterusnya pada keluarga itu. Nah, ini pentingnya kemudian Tuhan menciptakan perbedaan dari anak-anak yang terlahir melalui ibu yang sama, meskipun benih dan sel sperma dan sel telurnya sama, tetapi hasilnya berbeda. Ini kekuatan dari energi cerdas yang ada pada setiap sel-sel benih itu. Nah, foto kita selanjutnya. Nah, ketika kita sudah menyatu sebagai sel sperma dan sel telur, lalu membelah, dalam pembelahan itu dia awalnya menghasilkan sel-sel yang serupa, tapi di kemudian hari, sel-sel itu kemudian mengalami diferensiasi, mengalami perbedaan-perbedaan. Ada yang menjadi sel jantung, ada yang menjadi sel mata, sel paru-paru, sel lever, sel lambung, sel usus, sel ginjal, sel rahim, sel kulit, sel otak, dan sebagainya. Bayangkan kalau mereka tidak mengalami proses diferensiasi, mengalami perbedaan-perbedaan dalam perkembangannya. Maka yang ada dalam tubuh kita mungkin hanya seluruhnya sel kulit dari luar ke dalam, atau seluruhnya adalah sel otak. Coba dibayangkan itu. Atau bayangkan kalau seluruh organ dalam kita hanya terdiri dari usus. Semuanya sel usus. Yang memompa darah juga usus, yang bernapas juga usus, walaupun kita tahu itu tidak mungkin terjadi. Nah, dari sini kita akan paham bahwa kecerdasan semesta yang berdiam di dalam atom-atom DNA yang kemudian menciptakan pembelahan-pembelahan sel dan menghasilkan sel-sel yang berdiferensiasi menjadi organ-organ serta sistem organ yang berbeda-beda, tetapi dalam kerja berikutnya mereka bekerja sama dalam koordinasi yang luar biasa. Di sini kita jadi paham perbedaan itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting ketika mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Ini yang terjadi di alam semesta kecil tubuh kita. Bayangkan yang terjadi di alam semesta besar ini. Nah, kita lihat lagi. Bayangkan saja, kadang kita menginginkan sesuatu semuanya sama. Bayangkan kalau semua huruf itu sama. Kira-kira kalau saya menulis A gini aja semuanya, mengerti tidak maksudnya? Kalau yang ada hanya vokal A. Saya mau minta makan, bilangnya A. Mau minta minum, ngomongnya A. Mau ngomong apa saja selalu bilangnya A, bisa dipahami tidak? Nah, tentu tidak. Atau kalau konsonan itu hanya terdiri dari huruf C misalnya. Apa yang bisa dikatakan ketika kita hanya punya satu huruf, yaitu huruf C? Nah, dari sini kemudian kita menjadi merasa penting sekali betapa perlunya ada vokal-vokal yang berbeda, ada konsonan-konsonan yang berbeda dalam kehidupan ini. Nah, bayangkan ketika seluruh manusia itu hanya petani. Tidak ada dokter, tidak ada pedagang, dan lain-lainnya.
Atau sebaliknya, yang ada semuanya dokter, tidak ada pasiennya. Semuanya dokter. Apa yang terjadi? Dan bayangkan juga kalau semuanya pedagang, tidak ada yang menjadi pembeli, semuanya pedagang. Seluruh dunia hanya dipenuhi oleh pedagang. Lalu mereka akan berdagang apa? Karena semuanya pedagang. Yang dijual apa? Karena tidak ada yang menjadi produsen dari barang dagangannya. Ini sudah bisa dibayangkan dengan jelas sekali. Bayangkan juga bila bumi ini hanya terdiri dari daratan. Tidak ada lautan, tidak ada gunung, tidak ada hutan, hanya daratan. Seperti apa kira-kira penampilan gunung ini? Bumi ini? Atau bayangkan bila warna itu hanya ada hitam. Seluruh warna yang kita lihat hanya hitam. Bahkan tidak ada putihnya. Apa yang terjadi? Maka seluruhnya tampak seperti ruangan gelap. Bayangkan juga bila manusia yang ada di bumi ini seluruhnya adalah laki-laki atau hanya wanita. Kira-kira mereka melahirkan anak-anak berikutnya bagaimana caranya? Bayangkan itu yang terjadi. Atau bayangkan hanya ada satu jenis pohon, tidak ada pohon-pohon yang lainnya. Bayangkan bila bumi hanya terisi oleh singa, karena singa adalah raja, binatang yang paling kuat. Semuanya adalah singa. Lalu mereka makan apa? Tidak kebayang apa yang akan terjadi ketika seluruhnya sama. Nah, ketika dalam hidup ini kita mencoba menginginkan sesuatu yang ada di kehidupan ini semuanya sama, coba kembali ke pemikiran seperti ini, ajakan seperti ini, renungan seperti ini. Nanti kita akan mengerti bahwa ternyata kehidupan ini sangat membutuhkan banyak perbedaan. Ya, karena sesungguhnya apa? Kebenaran itu ada beberapa. Satu, perbedaan itu sendiri adalah sebuah kebenaran. Karena itulah faktanya. Kenyataan adalah juga sebuah kebenaran. Kematian adalah juga sebuah kebenaran. Karena dia bagian pembeda daripada kehidupan. Ketika ada kehidupan, maka akan ada kematian. Ketika ada yang tidak nyata, maka akan ada yang nyata. Ketika ada yang sama, maka akan ada yang berbeda. Dua-duanya harus diterima sebagai kebenaran. Inilah hukum dualitas, hukum Ruah Bineda. Mereka yang mencoba menolak salah satunya akan mengalami penderitaan. Jadi ketika banyak orang mengalami penderitaan, berarti tanda-tanda dia sedang menolak sebuah kebenaran. Tapi begitu kita mengalami kebahagiaan, berarti kita menerima sebuah kebenaran atau kenyataan. Misalnya ketika kita mendapatkan gaji yang besar, tapi kita menolak, maka kita akan menderita walaupun gajinya besar. Tapi orang yang mendapatkan penghasilan sedikit, tapi dia menerima dengan rasa syukur, dia akan mengalami kebahagiaan. Ini sebenarnya hukum sederhana, tapi kemudian kita menjadikannya rumit karena keinginan kita selalu mencoba untuk berbeda dengan kenyataan. Kita tidak mau menerima kenyataan yang berbeda itu. Kita menolaknya. Kita ingin A, kenyataannya B, kita menolak. Bahwa tidak apa-apa sebenarnya. Jika kita punya keinginan A dan hasilnya B, tidak apa-apa. Kita terima saja kenyataan itu, walaupun keinginannya berbeda. Nah, latihan untuk menerima perbedaan antara harapan dengan kenyataan, itulah yang akan membuat orang bisa menjadi sabar, bisa menjadi pasrah, bisa menjadi ikhlas menerima kenyataan itu sendiri. Sederhana, tetapi latihannya cukup berat. Nah, kebenaran lainnya apa? Bahwa perbedaan yang ada di alam semesta raya ini adalah hasil kreativitas dari Sang Pencipta. Jadi ketika kita menolak berbagai perbedaan yang ada di alam semesta ini, sebenarnya itu sama saja kita menolak kecerdasan dari Sang Pencipta yang telah menciptakan berbagai perbedaan di kehidupan ini dengan sebuah tujuan. Kemudian perbedaan itu adalah kebenaran. Siapa saja menolak perbedaan, maka dia menolak kebenaran. Itu akan menjadi awal dari penderitaan batin manusia. Coba direnungkan kembali. Berapa kali kita
mengalami penderitaan ketika kita mencoba menolak perbedaan-perbedaan. Kita menolak diri kita berbeda dengan mertua. Kita menolak diri kita berbeda pendapat dengan anak-anak. Kita menolak diri kita berbeda pendapat tentang paslon yang kita sukai. Akhirnya orang bertengkar. Nah, hanya gara-gara tidak bisa menerima perbedaan itu sebagai sebuah kenyataan dan kebenaran. Ketika kita ingin menghargai Sang Pencipta, maka kita harus menghargai segala. Saya bikin huruf besar kata segalanya itu. Karena segala itu artinya seluruh ciptaan yang berbeda ini harus kita hargai. Jadi ketika kita tidak menghargai segala ciptaannya, tidak menghargai perbedaan yang merupakan hasil kreativitas cerdas dari Sang Pencipta, sesungguhnya kita tidak sedang menghargai Sang Pencipta. Dan apa yang terjadi? Nah, dalam ilmu kekuatan metafisik, kita akan mengalami kesulitan. Nah, contoh seperti ini. Kita tidak suka melihat orang yang mungkin kedudukannya lebih rendah dari kita. Mungkin pekerjaannya kita anggap lebih kurang terhormat bagi kita. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu, membayangkan sesuatu terjadi di masa depan kita. Misalnya kita ingin punya rumah yang megah. Kita bayangkan punya rumah yang megah, kita tidak memikirkan bagaimana itu akan tercipta. Padahal kalau kita renungkan, rumah yang megah itu akan tercipta kalau ada orang-orang yang mau bertugas untuk mungkin merabas lahan yang akan dijadikan rumah, mau menghabiskan energinya untuk menggali, lalu berjemur sebagai tukang mengerjakan pemasangan-pemasangan bahan-bahannya. Kalau kita menolak perbedaan diri kita dengan mereka, maka siapa yang akan mengerjakannya? Tentu tidak mungkin seorang dokter semuanya mengerjakan pekerjaan membangun rumah, ya mengerjakan semuanya, termasuk membelah batu di gunung atau menggali pasir, tidak mungkin. Nah, inilah pentingnya ketika kita menghargai perbedaan dan menghormati semua perbedaan itu. Kita akan menghormati semua orang. Karena keajaiban hanya terjadi ketika orang-orang itu tidak kita benci, hanya karena berbeda dengan kita. Karena seringkali orang yang kita benci, yang kita tolak keberadaannya, justru mereka lah yang mungkin akan membantu kita mengisi atau memenuhi apa yang menjadi keinginan kita di masa depan. Mereka yang mungkin tergerak ke arah itu. Nah, kalau kita hanya menginginkan orang-orang yang levelnya sama, level kekayaannya sama, pendidikannya sama, kedudukannya sama, dan tidak menghormati orang-orang yang kita anggap kastanya lebih rendah. Seperti di India ada kasta Dalit yang katanya hanya bertugas membersihkan sesuatu di jalanan, ya membersihkan kekotoran dan kadang tidak dihormati. Kalau mereka tidak ada, lalu siapa yang akan mengerjakan pekerjaan? Siapa yang akan menjaga kebersihan? Nah, dari sini kemudian kita diajak untuk selalu ingat bahwa semua diciptakan dengan cara yang benar, yaitu sama-sama berasal dari kecerdasan semesta. Paling gampang kalau kita melihatnya ke dalam diri kita. Ketika kita belajar menerima perbedaan itu dalam diri kita. Tidak mungkin kita mengajarkan anak kita untuk hanya menghormati tangan kanan dan menolak tangan kiri. Gara-gara tangan kiri mempunyai pekerjaan untuk membersihkan ketika ada kekotoran keluar dari diri kita. Tetapi faktanya kita membutuhkan kedua-duanya. Maka ketika ada orang menderita stroke, di mana terjadi kelumpuhan salah satu bagian dari sisi tangan dan kakinya, di situ mereka baru bisa mengerti bahwa kedua hal dalam diri kita itu sama-sama pentingnya. Kita memiliki dua mata, dua-duanya sama pentingnya. Satu telinga yang tuli juga akan mengganggu kehidupan kita. Nah, dari sini kemudian kita paham bahwa tidak ada satupun bagian dari dua sisi yang berbeda pada diri kita itu layak
dibenci atau ditolak. Sebagaimana sisi kiri dan sisi kanan yang ada di kehidupan ini. Kita mungkin membenci pencuri, tetapi pencuri sedang mengajarkan kita bagaimana menghargai dan menjaga dengan baik apa yang telah kita miliki. Orang-orang yang mungkin merampok kita di jalanan sedang mengajari kita yang belum dirampok bahwa sangatlah penting untuk tidak menggoda orang lain dengan kemewahan-kemewahan yang tidak penting. Sehingga akhirnya menjadi bahan bagi orang lain yang membutuhkan dengan cara cepat untuk mengambil apa yang kita miliki. Jadi ada banyak hal yang perlu kita renungkan. Orang-orang yang kita sebut jahat dan suka mencaci maki di kehidupan ini, jangan-jangan mereka memang diciptakan untuk melatih kesabaran kita. Orang-orang yang di kehidupan ini diciptakan sebagai orang-orang yang penuh iri hati kepada kita, jangan-jangan mereka diciptakan untuk membangkitkan motivasi kita untuk menjadi lebih baik dan selalu rendah hati di hadapan orang lain. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita terima dulu, baru kita bisa renungkan manfaat mereka dalam kehidupan yang kita jumpai ini. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan betapa pentingnya kita menghargai perbedaan di kehidupan ini sehingga kita bisa menerima kehidupan ini apa adanya. Mereka yang bisa larut dalam perbedaan di kehidupan ini akan menemukan sebuah rasa kebahagiaan yang tak terjelaskan. Saya hanya bisa mengatakan seperti itu karena ini harus dibuktikan. Cobalah nanti. Ada momen di mana kita benar-benar tidak menolak apapun perbedaan yang ada. Coba keluar di kehidupan kita lalu lihat. Ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang sopan, ada yang halus tutur katanya. Ketika kita terima semuanya dengan cara yang rasa yang sama ikhlasnya, di situ kita akan bahagia bahwa ternyata semua itu diciptakan dengan sebuah kepentingan dari semesta ini. Kita akan merasakan kebahagiaan yang tak terjelaskan. Nah, karena tak terjelaskan, ini harus dialami sendiri. Ya harapan saya semoga Bapak Ibu semua yang mendengarkan pemaparan pada siang hari ini bisa mengujinya sendiri. Nanti akan ada rasa yang luar biasa, rasa yang bebas dari penderitaan apapun. Benar-benar seperti itu. Kita akan tersenyum karena apa? Kita melihat kehadirannya dalam segala dualitas itu. Kita akan melihat kehadirannya pada hitam dan putih, pada segala warna. Nah, kira-kira seperti itu dulu di awal. Nanti silahkan kita kupas dalam berbagai hal yang mungkin Bapak Ibu juga alami di kehidupan ini. Bagaimana cara agar bisa menerimanya. Karena itu yang penting aplikasinya. Ketika ada orang yang mencaci kita, bagaimana menerimanya. Ketika ada orang yang memfitnah kita, bagaimana menerimanya. Supaya kita tidak selalu menolak orang yang berbeda dengan diri kita. Kira-kira seperti itu dulu, Bu Sri. WK, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan nanti kita akan diskusikan lebih mendalam lagi. Baik, Sekian. baik Pak Wayan, terima kasih. Menarik ya dari di awal Pak Wayan dengan apa namanya layar yang hitam putih itu untuk eh, saya atau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini juga bisa lebih memahami betapa pentingnya perbedaan itu gitu. Kadang kan kita baru sadar bahwa kenapa kita butuh dua mata pada saat satu mata kita sakit atau kita butuh lima jari pada saat satu jari kita eh, sakit. Gitu. Oke, baik. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh melalui chat, boleh juga langsung membuka mic atau raise hand. Silahkan. Aku mulai pertanyaan kali ya Mbak Eka ya, Oh, boleh. memancing, Silakan, silakan, Bu. memancing teman-teman ikut bertanya. Ya, ya, ya. Eh, Silakan. Selamat pagi Pak Wayan. Menarik sekali yang Pak Wayan sampaikan bahwa dengan kita menerima perbedaan maka hidup kita lebih nyaman. Cuman eh, perbedaan ini kan kadang-kadang ada batasan yang dapat kita terima sebagai bentuk toleransi atau kita bisa menerima lebih dengan ikhlas. Tapi ada batasan yang kita tahu bahwa kalau kita menerima itu maka kita akan menyakiti diri sendiri. Saya mungkin akan kasih contoh yang ekstrim Pak Wayan.
perbedaan antara suami dan istri, karena ini tadi salah satu contoh yang Pak Wayan sebut adalah suami dan istri. Perbedaan antara suami dan istri, kemudian ada hal-hal yang kita tidak tahu setelah kita masuk ke dalam perkawinan. Misalnya, tiba-tiba suami meminta menikah lagi karena ini diperbolehkan dalam ajaran-ajaran agama tertentu. Nah, kalau kita bertoleransi, kita menerima perbedaan sudut pandang atau pemahaman ini, kemudian itu akan menyakiti karena komitmennya level komitmennya berbeda. Apakah ini bentuk penolakan untuk tidak menyakiti diri sendiri itu dapat diterima? Yang kedua adalah contoh yang tadi Pak Wayan sebutkan tentang paslon misalnya. Apabila kita tahu bahwa eh, ada yang melanggar konstitusi dan kita sebagai orang yang mengharapkan demokrasi ini terjaga karena negara ini penuh dengan kebinekaan. Apakah kita dengan menerima bahwa kita mengkhianati demokrasi atau dengan kita menolak orang yang melanggar konstitusi, kita menjaga demokrasi? Karena kan sudut pandang ini berbeda. Kalau kita terima semua, apakah hal ini tidak membuat kita menyakiti diri sendiri atau kita menjaga yang lebih besar? Boleh tolong diperdalam Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Putri. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita memiliki perbedaan dengan pasangan kita dalam segi nilai-nilai yang kita anut, misalnya tentang pernikahan. Yang satu menilai bahwa diperbolehkan menikah lebih dari satu kali. Yang satu menilai bahwa pernikahan itu harus satu pasangan seumur hidup, itu misalnya. Nah, apa yang berbeda di situ? Tentu perbedaan ada pada norma-norma yang dianut. Jadi, kalau orang lain, pasangan kita memiliki norma itu dan kita hormati, maka dia pun harus menghormati kita. Itu tantangannya. Jadi, kita tidak menyalahkan orang lain bahwa dia kemudian menganggap pernikahan itu boleh lebih dari 4 kali. Boleh, silahkan. Tapi bahwa kemudian kita sebagai orang yang tidak ingin memiliki pasangan yang menikah lebih dari satu kali, juga harus menghormati. Kita pun harus menghormati diri kita. Sehingga kalau kita kemudian menginginkan perpisahan karena tidak ingin memiliki pasangan yang menikah lebih dari satu kali, kita pun harus menghormati keinginan kita yang berbeda dari keinginan lelaki itu. Sederhananya begitu. Tapi sayangnya apa? Sayangnya kan kita mencoba memaksakan orang lain begitu. Dan si suami juga memaksakan kita menerima normanya. Nah, ini kekacauan yang terjadi. Nah, kenapa kemudian kita akhirnya menjadi menderita? Karena kita menolak. Kita menolak pasangan kita memiliki norma seperti itu, lalu kita mengharapkan dia mengikuti norma yang kita anut. Dan sebaliknya, dia juga menolak norma kita dan mengharapkan kita menganut norma yang dia anut yang membolehkan menikah lebih dari satu kali, itu misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi sumber pertikaian ketika semua orang menginginkan kebenaran orang lain mengikuti kebenaran yang dianutnya. Nah, ini yang terjadi. Tapi kalau kita benar-benar tidak terlalu mengikat diri kita kepada hal seperti itu, maka kita akan mengikuti diri kita. Kalau kita tidak suka, ya sudah. Ya, pilih kehidupan yang kita sukai. Nah, banyak orang kemudian menderita karena membiarkan dirinya terikat pada kehidupan yang berbeda tadi itu. Nah, jadi kalau dia memang bisa menerima orang lain, menginginkan pasangan lebih dari satu, dan dia bisa menerima itu, dan dia juga bisa benar-benar menerima dan mengalami perubahan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak bisa mengubah dirinya menerima orang lain, itu pun harus dia hormati. Bukan hanya penilaian orang lain yang dia hormati, penilaian dirinya sendiri yang tidak bisa bahagia dengan itu pun harus dihormati. Karena itulah perbedaannya, maka dia harus meninggalkan eh, apa namanya rumah tangga yang membuat dia menderita seperti itu. Dan semua orang harus menghormati. Nah, kekacauannya terjadi ketika lagi-lagi kita mengharapkan semua orang memiliki pandangan yang sama seperti itu dalam pernikahan. Hal yang sama juga terjadi di dalam pemilu kemarin ini, dalam paslon itu. Kita menganggap bahwa semua orang harus sama-sama menganggap mereka tidak melanggar konstitusi, atau semua orang harus dianggap
harusnya menganggap bahwa itu melanggar konstitusi. Nah, lagi-lagi kita menderita oleh anggapan kita sendiri, bahwa kita menginginkan semua orang harus sama-sama memandang itu sebuah pelanggaran. Ya, faktanya ternyata berbeda. Faktanya ketika kita berbicara tentang demokrasi, demokrasi itu artinya kembali kepada kekuatan rakyat, dan ketika rakyat memiliki pilihan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, kita yang menderita. Ya. Jadi siapapun yang terpilih oleh orang banyak, kalau berbeda dengan diri kita, itu yang akan menyebabkan penderitaan, itu sudah pasti. Karena kita mengharapkan orang lain harus sama memiliki pemikiran seperti kita. Apalagi kalau yang lebih banyak itu kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan diri kita. Ini benar-benar menjadi sumber penderitaan kita sendiri. Ya, padahal di satu sisi kita mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pembuktian suara rakyat. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi ketika suara rakyat itu berbeda dengan pilihan kita, tiba-tiba kita akan menganggap bahwa itu bukan suara Tuhan. Di mana-mana seperti itu terjadinya. Makanya sampai dikatakan oleh seorang ahli hukum bahwa sampai kapanpun dan dimanapun akan disebut terjadi kecurangan. Seperti itu. Karena apa? Karena yang menyebut kecurangan adalah mereka yang berbeda. Tetapi yang sama, pilihannya sama, keinginannya sama, harapannya sama, tidak akan menyebut itu sebagai sebuah kecurangan. Itu sudah biasa di mana-mana. Sama kalau kita nonton atau kita bermain sepak bola. Kalau kita penonton sepak bola yang berpihak kepada salah satunya, maka kita akan melihat banyak kecurangan pada musuh kita, bahkan kecurangan pada wasit. Tapi begitu kita yang mengalami kemenangan, gitu, kita tidak akan mengatakan hal yang sama. Inilah yang paling sering terjadi dari dulu sampai sekarang, dan rata-rata manusia tidak belajar dari semua itu. Rata-rata manusia tidak belajar dari itu. Jadi keluhannya sama dari dulu ke dulu. Ya, dari dulu sampai sekarang keluhannya sama. Sama seperti orang yang memasuki masa pernikahan. Dari dulu saya mendapatkan keluhan yang sama. Saya tidak cocok dengan suami saya. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tidak cocok. Karena memang laki-laki dan wanita memang tidak cocok. Tugasnya adalah belajar mencocokkan. Ya, bahkan kalau orang menikah sesama jenis saja tidak cocok, walaupun sudah sama jenisnya. Sesuatu akan terus terus menjadi perbedaan di antara mereka. Nah, mencoba untuk menjadi sama itu adalah benih-benih penderitaan. Tapi mencoba untuk menerima itu adalah cara kita untuk belajar bahagia. Nah, itu yang terjadi di dalam berbagai kehidupan. Di dalam rumah tangga yang kecil, di dalam organisasi yang lebih besar bernama negara, di dalam dunia sama seperti itu. Banyak orang menginginkan perdamaian. Apakah semua orang menginginkan perdamaian di dunia ini? Kalau kita mengatakan ya, maka kita lupa. Pernah disampaikan ada videonya Nas Daily menyampaikan bahwa beberapa dekade belakangan ini, 6 dari 7 pemimpin dunia, orang-orang tokoh-tokoh hebat yang terbunuh, ternyata adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan perdamaian. Bayangkan, 6 dari 7. Cuman satu yang memang perlu dengan peperangan. Tapi 6 dari 7 tokoh dunia dan pemimpin negara yang meninggal, itu adalah orang-orang yang memang menginginkan, memperjuangkan perdamaian. Bayangkan. Apakah kita harus menderita dengan hal itu? Banyak orang menginginkan menyukai hidup yang bersih, tapi banyak orang juga membuang sampah sembarangan. Kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita perjuangkan, maka kita menderita. Tapi ketika kita melihat hidup ini memang demikian adanya, bukan berarti menyerah ya. Jadi kalau kita memang menjadi orang yang influencer, menjadi orang yang suka kebersihan, tugas kita bukanlah mengeluhkan kekotoran, tapi mengambil alat untuk membersihkannya. Ya. Dan kita tidak mungkin mengubah semua orang untuk benar-benar menjaga kebersihan. Dulu saya kira di tempat-tempat lain itu, di negara-negara lain tidak ada orang buang sampah sembarangan. Tapi jauh lebih ke dalam itu ternyata ada juga. Di mana-mana sama.
Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata sebenarnya sekali lagi bahasa orang Bali, tetua Bali yang mengatakan belahan pane, apa namanya, eh, belahan pane, belahan paso, apa namanya, telebingkah beten biu. Nah, bahasa Balinya begitu. Telebingkah beten biu artinya puing-puing di bawah pohon pisang. Telebingkah beten biu. Belahan pane, belahan paso. Jadi pecahan-pecahan tembikar. Dimaknai secara pantun itu artinya apa? Gumilinggah ajak liu. Bumi ini luas, ada banyak orang yang berlainan gitu. Belahan pane, belahan paso, ada kene, ada ketu. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, itu adalah ajaran mendalam yang disampaikan oleh tetua Bali di masa lalu. Untuk belajar menerima kenyataan bahwa di hidup ini memang ada begini, ada begitu. Kembali lagi ke cerita paslon tadi, memang begitu. Akan ada orang yang merasa ini salah, itu benar. Selalu demikian. Tetapi ketika yang disebut tadi salah itu ada di pihaknya, dia akan mengatakan itu benar. Seperti sering cerita yang kita sampaikan tentang ular memakan tikus. Ular makan tikus itu baik-baik saja, karena memang ular makanannya tikus. Tapi begitu ular liar memakan tikus peliharaan anak kita, maka ular itu salah. Tapi begitu ular peliharaan kita yang makan tikus liar, maka ular kita benar. Karena tikusnya kita anggap perusuh. Akan selalu demikian ketika kita berpihak. Tapi kapan kita netral dan benar-benar berada di titik yang melampaui semua itu dan hanya mengamati pelajaran kehidupannya, di situ yang kita lihat adalah semua itu adalah bagian dari cerita-cerita kehidupan saja. Ya, pada akhirnya kita tidak akan terlalu larut di dalamnya. Toh pada akhirnya kita harus bekerja sendiri memenuhi tugas kita. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya Bu Putri. Luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa ditangkap pemahaman dan pesannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Putri, oke? Aman? Oke, baik. Sebelum Ibu Siti, saya bacakan satu dari chat ya. Dari Ibu Ayu Juliani, belajar menerima perbedaan tentu tidak mudah. Apakah kita masih boleh hanya sekedar bercerita atau curhat ke sahabat, meski kita tahu orang yang kita bahas itu berbeda? Bagaimana itu Pak Wayan? Terima kasih, Dr. Ayu. Luar biasa pertanyaannya. Jadi ketika kita belum belum bisa menerima perbedaan itu, kemudian kita curhat kepada orang lain, apakah masih boleh? Tentu saja kita penting untuk melakukan hal itu. Karena curhat itu kan salah satu cara kita untuk merilis, mengekspresikan kekecewaan kita terhadap perbedaan yang belum kita terima. Itu wajar-wajar saja. Sama halnya ketika kita mempunyai rumah yang kotor. Ya, bahwa rumah yang kotor itu akan dikotori oleh kotoran. Rumah kita awalnya bersih. Kita memiliki rumput yang indah misalnya. Tiba-tiba ada daun-daun kering yang kemudian berubah menjadi kotoran. Yang disebut menerima perbedaan itu bukan berarti kita membiarkan kekotoran itu bersatu di dalam bagian-bagian bersih itu. Tetapi kemudian kita menerimanya. Kita tidak marah-marah pada kekotorannya, tetapi kita menerimanya lalu mengumpulkannya di tempat yang selayaknya. Nah, kita kumpulkan di tempat yang selayaknya. Karena ketika tidak terpakai, maka kita menerimanya dan mengumpulkan di tempat sampah. Lalu dari tempat sampah di rumah kita kumpulkan ke tempat sampah yang lebih besar. Karena memang di situ tempatnya. Bukan berarti itu penolakan kita terhadap dia di rumah. Ya, karena kalau kita menolak kita akan menderita. Tapi kalau kita menerimanya, faktanya apa? Kita menerimanya. Kita dengan senang hati membeli sapu. Kita dengan senang hati menyapu halaman. Karena ketika kita menyapu halaman, kita akan merasakan perubahan dari yang kotor menjadi yang bersih. Tapi kalau rumahnya terus-menerus bersih, sapu tidak akan ada gunanya. Kita mungkin akan bosan. Karena semua yang monoton itu akan membuat kita bosan. Kita pernah melihat bayi yang dalam pertumbuhannya tidak pernah mengalami perubahan
pertumbuhan tubuh. Dia tetap kecil walaupun usianya sudah belasan tahun. Wajahnya tetap bayi walaupun usianya masih belasan tahun. Padahal banyak orang menginginkan memiliki baby face, wajah bayi. Tapi ketika tubuhnya tetap sama, berhenti bertumbuh di usia 5 tahun dan wajahnya tetap sama, itu juga sesuatu yang tidak bisa kita terima. Karena kita menginginkan perubahan. Nah, perubahan itulah yang menyebabkan kita harus bisa menerima baik dan buruk, kotor dan bersih. Karena tanpa ada kekotoran, kita tidak akan menikmati kebersihan. Tanpa ada kebersihan, kita tidak akan tahu apa yang disebut kotor. Contohnya begini, pasir yang terserak di atas lantai, lantai keramik, itu kita sebut adalah pasir yang mengotori. Tetapi pasir yang terserak di pantai, tidak akan pernah kita sebut sebagai kekotoran. Karena kita menganggap memang di situ tempatnya. Bahkan kalau kita mau benar-benar memahami, ketika kita menganggap pasir yang putih itu adalah keindahan, sebenarnya kita hanya sedang menerima bahwa kekotoran ikan laut yang disebut parrot fish atau burung kakak tua itulah yang sedang kita sebut keindahan. Karena pasir-pasir yang kita injak, kita jalani, kita pijak di pantai itu adalah pasir yang merupakan hasil dari kotoran ikan. Seperti juga kopi luwak. Kopi luwak itu kan kotoran luwak. Tapi kita menerimanya bukan sebagai kotoran, tapi sebagai bagian yang lezat. Begitu juga pasir pantai. Kita menyebutnya pantai yang indah, walaupun dia dipenuhi oleh kotoran ikan kakak tua. Nah, dari sini kemudian kita paham bahwa cara kita lah yang menyebut itu baik apa buruk, menyebut indah apa kotor. Maka ketika di pantai ada puing-puing marmer misalnya, bahkan marmer yang bagus ya, tapi puing-puingnya terserak di pantai yang berpasir putih, maka marmer itulah yang kita sebut sebagai kotoran. Tapi kalau di lantai marmer kita terserak pasir, pasirnya yang kita sebut sebagai kotoran. Nah, kita hanya butuh menempatkan di tempat yang sesuai dengan di mana mereka harus berada. Begitupun kotoran-kotoran batin kita ketika menilai buruk terhadap orang lain atau menilai perbedaan itu sebagai hal yang tidak kita sukai, kita perlu mengumpulkannya. Maka kadang-kadang kita curhat kepada orang lain. Untuk apa? Untuk membuang kotoran-kotoran batin kita pada orang-orang yang bisa mendengarnya tanpa meresapinya. Tapi kalau orang yang mendengar itu meresapinya, maka mungkin saja orang itu pun ikut terkotori oleh penilaian kita. Makanya banyak orang yang ketika mendengarkan fitnah, dia menjadi ikut terfit itu ikut apa? Ikut percaya pada fitnah. Ada orang mendengarkan hoak atau membaca hoak, akhirnya apa? Dia ikut terkena itu. Jadi kebanyakan kita itu adalah orang-orang yang uh, ikut mengolah apa yang menurut orang lain benar atau salah. Kita ikut menerimanya. Kalau apa yang salah tapi dianggap benar oleh orang lain dan kita menerimanya, maka kita pun akan menganggap benar apa yang salah. Atau sebaliknya, apa yang benar tapi disebut salah oleh orang lain, maka kalau kita percaya, kita pun akan ikut menyalahkan apa yang benar itu sendiri. Nah, ini fakta perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita punya saringan kebijaksanaan, kita akan tahu bahwa setiap hal yang disebut salah itu ada benarnya. Setiap hal yang disebut benar itu pasti ada salahnya. Hanya kesepakatan kita aja yang menyebutnya benar atau salah. Nah, kembali ke cerita tadi, kalau kita curhat kepada orang lain, tidak masalah. Karena orang lain itu akan menjadi tempat di mana kita mencoba untuk bisa menyamakan perbedaan kita. Sama-sama menganggap salah orang yang kita ceritakan itu. Atau kemudian kita mendapatkan sisi lainnya. Jadi kalau kita melihat si A itu berwarna hitam, lalu kita curhat kepada orang lain yang kemudian menyebut si A itu berwarna putih, kalau kita bisa menerima perbedaan, maka kita akan bisa melihat kedua sisinya. Tapi kalau kita hanya curhat kepada orang yang membenarkan isi curhatan kita, kebanyakan yang terjadi adalah apa? Kita tidak mendapatkan sisi lain dari orang yang menurut kita salah. Begitupun dalam apa namanya? Dalam
pemilu ini. Makanya orang yang tidak suka kepada paslon yang lain akan mengatakan bahwa kita memilih yang terburuk, terbaik di antara yang terburuk. Tapi kalau kita bisa melihat semuanya baik, maka kita akan mengatakan kita akan memilih yang terbaik di antara orang-orang baik yang saat ini sedang dicalonkan. Nah, begitu. Nah, dari sini kemudian kita belajar untuk melihat sisi baik dari setiap orang. Kalau kita melihat sisi buruknya, maka kita akan mengikuti semua informasi-informasi yang membenarkan pendapat kita bahwa orang ini buruk. Kita akan mendapatkan semuanya. Karena law of attraction tadi. Ketika paslon A kita sebut buruk, kita akan diberikan informasi-informasi. Ini kenyataan yang ada di algoritma YouTube juga. Ya, kapan kita menganggap seseorang itu buruk, kita akan diberikan informasi-informasi yang lebih banyak lagi tentang keburukan orang itu. Ya, itu algoritma YouTube. Di kehidupan ini juga sama. Kita pasti akan menolak orang yang menceritakan sisi lain dari orang yang kita benci. Kalau ada orang lain yang menceritakan sisi baik dari orang yang kita benci, kita akan menolak cerita itu. Kita akan pergi ke tempat orang yang mendukung penilaian kita bahwa orang itu buruk. Akhirnya lama-lama curhat kita menjadi curhat yang saling isi mengisi tentang keburukan orang. Ini berbahaya. Ya. Jadi pada akhirnya kita sedang dihadapkan pada pilihan mau pilih yang mana. Mau memilih untuk melihat sisi lain dari sisi yang sudah kita ketahui atau menguatkan sisi yang sudah kita ketahui. Nah, di situ tempat kita memilih kepada siapa kita akan curhat. Kira-kira seperti itu, Dr. Ayu. Terima kasih banyak pertanyaannya. Terima kasih, Pak Wayan. Silahkan sekarang Ibu Siti. Langsung dibuka saja ini mic-nya. Belum terbuka, Bu. Mic-nya masih mute. Oh, oke, baru. Oke, terima kasih. Iya, Selamat silakan. pagi. Eh, ya mungkin di kesempatan ini salam kenal dengan Pak Dr. Wayan. Ya selama ini saya selalu ikut Zoom-nya, selalu mendengar dari YouTube ya. Jadi mungkin ini kesempatan yang menurut saya juga momennya langka karena saya selalu menunggu kalau setiap ada Zoom, cuma kadang waktunya bisa lupa, bisa nggak terkejar atau lagi sibuk. Tapi hari ini ya saya diberi kesempatan untuk bisa ikut bergabung di sini ya sangat luar biasa dan sangat ya merupakan satu kebahagiaan lah buat saya bisa join di Zoom-nya Pak Dr. Wayan Mustika. Gini Pak Dokter, mau nanya sedikit ya, yang dibahas sekarang adalah masalah perbedaan. Terus kan kita juga dalam hidup itu kan perbedaan perubahan ya. Ya, kita dalam hidup itu ada perbedaan dan juga ada perubahan untuk bisa mengikuti eh, kehidupan kita ini sampai nanti terakhirnya seperti apa. Cuman kalau di dalam perbedaan, kalau saya sekarang yang saya rasakan, kalau ada perbedaan yang memang kadang menurut saya tidak sesuai, misalnya contoh ada kata-kata kasar atau bagaimana itu yang bisa menyakitkan, saya lebih kepada menutup diri untuk tidak mau berada di lingkungan tersebut atau tidak mau menanggapi kondisi-kondisi tersebut. Karena setiap sesuatu yang rasanya tidak sesuai itu ya mau saya bantah juga repot, tapi lebih kepada tidak mau membuka diri ya, maksudnya tidak mau melayani yang seperti itu lagi. Jadi circle-nya makin kecil. Yang pertanyaannya, apakah salah saya berada di kondisi yang seperti ini? Ya, karena kalau kita misalnya ada orang berkata kasar, terus kita tidak mau melayani, otomatis kan pembicaraan kan tertutup. Akhirnya kan komunikasinya udah pasti langsung diblok komunikasi tersebut, ya sudah nggak mau dilanjutin lagi. Itu sih Pak. Iya. Terima kasih Bu Siti. Ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kita bisa sebaiknya ketika melihat perbedaan itu, apakah kita harus tetap ada di sana, apa gimana gitu.
Kita tahu di samudra, di lautan itu ada banyak macam ikan. Yang satunya ikan-ikan kecil yang suka makan karang, yang satunya mungkin ikan-ikan yang suka makan ikan-ikan kecil itu. Nah, tentu mereka memiliki perbedaan. Yang satu mangsa, yang satunya pemangsa. Apakah kemudian para mangsa itu harus tetap hidup bersama dengan pemangsanya? Atau dia harus menghindari? Nah, tentu kita berpikir bahwa yang terbaik adalah menghindari pemangsa. Tapi apakah kemudian untuk menghindari pemangsa, ikan-ikan kecil itu kemudian harus melompat dari lautan menuju daratan, sehingga mereka aman dari lingkungan pemangsa para ikan-ikan di dalam lautan itu? Tentu tidak. Dia tetap harus ada di sana, menerima bahwa tempat hidupnya akan dipenuhi juga oleh pemangsa. Karena dia sendiri sebagai mangsa adalah juga pemangsa bagi hewan-hewan kecil berupa terumbu-terumbu karang. Nah, terumbu-terumbu karang itu sendiri adalah juga hewan-hewan kecil yang menjadi mangsa sekaligus pemangsa bagi plankton-plankton. Dari sini kemudian kita paham sebenarnya semua orang hanya berada di posisi yang lain. Nah, ketika kita menerima kenyataan bahwa kita harus hidup bersama mereka, bukan berarti kita harus benar-benar ikutan sama mereka. Nanti kita kena pengaruh lagi. Tetap aja kita harus berada menjauh dari mereka, tapi bukan berarti kita menolak. Menolak itu kan yang disebut tuh batin. Batin yang menolak. Pikiran yang menolak. Nah, contohnya begini. Telinga kita tidak pernah mau menolak kata-kata yang halus maupun kata-kata yang kasar. Dia tetap terbuka, tetap mendengar suara yang masuk dalam frekuensi apapun. Mau suara tenor, alto, bariton, bass, semuanya diterima. Mau yang paling halus, paling kasar, mau yang kata-katanya lembut, kata-katanya keras, didengerin. Tetapi yang menolak adalah proses pikiran kita. Kenapa? Karena proses pikiran kita sudah menerima doktrin dari kecil. Bahwa ini kata-kata kasar, itu kata-kata halus. Waktu kecil kita nggak mengerti yang banyak itu. Mana kata-kata yang kasar, mana kata-kata yang halus, mana kata-kata yang sopan, mana kata-kata yang ramah, mana yang tidak sopan. Sebagai contoh yang sering saya ceritakan dulu. Kalau di Indonesia kita menyapa orang lain yang tidak kita kenal dengan sebutan, halo selamat pagi, apa kabar, mau kemana, itu berarti kita akan dianggap ramah. Tapi kalau ketemu orang bule di pinggiran jalan di Kuta, kita tanya, halo, apa kabar? Kamu mau kemana? Where are you going? Mereka marah. Kenapa? Dianggap kita mencampuri urusan pribadinya. Nah, yang satu disebut ramah, yang satu menyebutnya kurang ajar. Nah, artinya, kembali ke cerita di awal, hal-hal baik dan buruk itu adalah persepsi yang disepakati oleh sekelompok orang, sekelompok komunitas, sekelompok bangsa, suku, ras, dan sebagainya. Tetapi apakah kemudian kita harus menjauh dari mereka? Begitu ketemu bule, langsung menjauh. Jangan sampai ketemu bule ini nanti saya disebutnya mau nanya begini nanya itu saya sebutnya kurang ajar gitu. Karena saya pernah kemarin ini, saya keluar dari gang, pas ada di depan gang, itu ada bule lewat. Bule lewat seakan-akan dia ingin bertanya apakah gang ini tembus apa tidak. Nah, lalu karena dia seakan-akan bingung ini gangnya tembus apa enggak, saya kasih tahu. Ini gangnya tembus tidak apa-apa, kamu boleh lewat sana. Ini pasangan suami istri. Suami istrinya sudah mau melewati gang itu, suaminya nggak mau. Dia merasa saya sedang menipunya karena gang itu memang ada belokan sedikit sehingga tampak tidak tembus. Dia nggak percaya. Si istri percaya, si suami nggak percaya. Akhirnya mereka pergi ke jalan yang lain, memilih gang yang lain. Terus bagaimana saya menanggapi? Saya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Karena menghormati mereka memiliki perbedaan pandangan, perbedaan persepsi terhadap apa yang saya sampaikan. Karena mungkin saja yang satunya lugu, yang satunya mungkin pernah tertipu oleh orang lain. Jadi kita harus hormati seperti itu. Tapi apakah kemudian ketika saya bertemu bule yang lain, saya menjauh? Nah, daripada nanti dianggap seperti ini lagi, lebih baik saya menghindari mereka. Tidak, tidak seperti itu jawabannya. Artinya menerima itu bukan berarti kita apa-apa harus tetap bersama mereka. Ya, menerima bukan berarti bersama.
Menolak bukan berarti kita menjauh. Karena kalau kita menjauh tapi pikiran kita tetap berfokus kepada pembicaraan itu, sama saja gitu. Nah, saya pernah berada di sebuah kondisi di mana orang lain bicaranya kasar-kasar dan mencaci maki. Telinga saya mendengar, telinga teman saya juga mendengar caci maki orang itu. Sampai-sampai teman itu kemudian pergi duluan, nggak sabar. Besoknya dia tanya sama saya, kemarin itu kata-katanya kasar sekali. Tapi kenapa Pak Yan diam saja, malah tersenyum? Dia bilang gitu. Saya bilang bahwa dia sedang mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Berarti di dalam dirinya juga kata-kata itu tidak menyenangkan. Dan ketika dia tidak membuangnya, kenapa harus kita yang memungutnya? Biarlah kita pungut apa yang penting bagi kita. Tapi bukan berarti harus menjauh dari dia gitu. Ya, tugas kita adalah belajar untuk menerima di telinga kita, menerima dengan panca indera kita, lalu dengan bijaksana kita mengolah yang mana yang bermanfaat bagi kita. Nah, dari perbedaan yang kita sebut perbedaan tadi itu adalah perbedaan yang kita sebut harus kita terima dengan panca indera. Melihat segala warna perbedaan, mendengar segala perbedaan yang kita dengar, tetapi mengolah hanya yang penting bagi kita. Ya, jangan sampai kita pergi menjauh supaya tidak terlihat, tapi di pikiran kita terus malah mengolah apa yang tidak kita sukai tadi. Hal-hal yang berbeda yang tidak kita sukai itu. Itu sama-sama dengan membuat kita menderita juga, walaupun jauh dari orang itu. Makanya banyak orang yang saya temukan sudah bercerai dari pasangannya, tetapi pikirannya penuh dengan penghakiman-penghakiman, penilaian-penilaian buruk terhadap mantan pasangannya. Jadi kekacauannya terjadi di situ. Mereka sudah pisah pisah rumah, pisah ranjang, bahkan sudah bercerai secara sah, pikirannya masih penuh dengan kebencian. Dia masih mengolah kenangan-kenangan buruknya itu. Ini contoh bagaimana kita secara nyata tampak menerima perbedaan, tetapi di pikirannya nggak menerima perbedaannya. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana pikiran kita menerimanya, lalu hanya mengolah apa yang bermanfaat. Disinilah kita penting untuk sedikit memiliki sifat yang pragmatis. Ambil apa yang hanya bermanfaat bagi kita. Seperti kita mempunyai taman bunga, walaupun taman bunga itu harus bersamaan tempatnya dengan kotoran gitu. Karena di akar-akarnya mungkin kita akan masukkan pupuk kotoran sapi misalnya. Jangan lihat kotoran sapinya, tapi lihat apa manfaat dari kotoran sapi itu untuk menyuburkan tanaman bunga kita. Kalau begitu cara melihatnya, ya, maka kita akan menerimanya. Tapi bukan berarti ketika kita ingin mempersembahkan bunga kepada orang lain dan bunganya belum mekar, kita berikan orang lain tai sapi dengan kata-kata bahwa saya belum bisa memberikan bunganya, tapi saya berikan kotoran sapi yang kelak akan menjadi bunganya. Bukan berarti seperti itu. Yang kita maksudkan adalah apa? Kita terima, kita satukan di tempat yang semestinya, gitu. Lalu ketika dia mekar, berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, baru kita berikan apa yang bermanfaat bagi orang lain. Kecuali kalau orang lain itu sendiri menginginkan kotoran bunganya untuk apa? Kotoran sapinya untuk menyuburkan tanamannya, boleh. Artinya, ketika orang lain memang menginginkan mendengarkan sisi buruk dari seseorang untuk meningkatkan kewaspadaannya, ya udah kita ceritakan juga sisi buruk dari si A atau si B, sehingga orang lain ikut waspada agar tidak sampai tertipu, tidak sampai tersakiti oleh perilaku atau karakter si A. Tapi bukan berarti kita membenci. Lagi-lagi ini ya, bukan berarti membenci. Karena apa? Kebencian kita, penolakan kita kepada orang lain itu lebih dulu akan menyakiti kita oleh kebencian kita sendiri. Ya. Tapi penerimaan kita akan mencegah kita menderita. Tapi jangan sampai penerimaan itu berarti apa? Kita benar-benar mengizinkan toksiknya, toksiknya itu kemudian mempengaruhi kita. Itu yang tidak boleh. Karena nanti kita juga menderita. Ya, kira-kira seperti itu sederhananya, Bu Siti. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Ya. Kalau saya menyampaikannya biasanya dengan cara begini memang, supaya nanti akan jadi bahan perenungan, tidak memberikan jawaban langsung. Karena kalau jawaban langsung nanti ininya apa proses proses bangkitnya kesadaran dari dalam tidak dapat.
Nanti kalau sudah dengan perenungan seperti ini, maka di tempat-tempat lain, di kehidupan yang lain, di cerita-cerita perjalanan kehidupan yang lain itu akan muncul peristiwa-peristiwa yang serupa yang memiliki kemiripan dengan analogi-analogi ini untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam pengalaman. Karena apa? Guru sejati itu adalah pengalaman hidup itu sendiri. Tapi bagaimana membaca pengalaman hidup itu adalah dengan memakai ya atau membaca analogi-analogi yang serupa. Ya, nanti di tempat lain akan ketemu uh, analogi yang sama tetapi dalam bentuk cerita yang berbeda. Kira-kira seperti itu, Bu Siti. Terima kasih banyak. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ibu Siti, oke ya? Oke. Eh, Boleh tambah sedikit lagi, Bu? oh, silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke, ya kan kalau ulasan Pawayan kan memang saya selalu ikutin ya, termasuk di dalamnya kan ada dualitas ya. Jadi apapun ya ada baik buruknya kan. Cuman sekarang gini, sebenarnya saya udah mengetahui maksudnya kondisi seperti itu sudah dipahami lah ya. Memang ini karakter orangnya seperti ini. Tapi kenapa kita kok nggak bisa terima gitu loh? Ada rasa sakit yang misalnya terakhir yang akhirnya itu munculnya ya rasa sakit dengan misalnya perlakuannya seperti itu, kata-katanya seperti itu, justru yang timbul tuh rasa sakit yang dialamin. Padahal ya kita udah tahu memang mungkin memang ini karakter orangnya, sudah berusaha untuk memahami, tetapi tetap juga yang kena tuh di kitanya tetap ada rasa yang sangat tidak nyaman ya, minimal ya pasti ada rasa sakit hatinya lah. Begitu sih Pak. Udah memahami bahwa yang akan terjadi, yang dia lakukan tuh ya memang begitu orangnya, tetapi kenapa kok kita harus merasa sakit gitu Pak? Ya, terima kasih Yang belum banyak bisa Bu Siti. itu yang belum bisa saya dapatkan karena maksudnya udah sampai seperti ini, tapi masih ada rasa sakit yang selalu yang selalu saya alamin setiap kali kata-kata itu terucap kembali atau kata-kata lain yang menurut saya itu, aduh ini kok kasar ya, tapi Ya, ya, mau bisa saya dipahami. bantah, sebentar, ini ada telepon masuk. Mau, Ya, halo? Mau ya. saya bantah, saya tidak mau ribut, tapi nggak saya bantah, akhirnya saya kan mendam dalam hati, ya jadinya makin lama makin memblok diri gitu loh. Udah nggak mau terlalu jauh seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Bu Siti, bisa dipahami maksudnya. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita mempunyai sebuah harapan, penilaian, atau aturan-aturan atau norma-norma. Sehingga sesuatu yang berbeda dengan nilai, dengan norma, dengan aturan yang kita miliki, itu yang akan menyakitkan bagi kita. Ini contoh misalnya, Bu ya. Kalau saya misalnya vegetarian, ya, atau ada orang lain yang vegetarian, tiba-tiba dia disuguhi makanan yang berupa daging. Kalau dia adalah orang yang sangat-sangat fanatik dengan vegetariannya, maka dia mungkin akan marah. Mungkin akan marah dan menganggap orang lain yang menyuguhinya makanan yang berisi daging itu adalah orang yang tidak hormat kepada dirinya. Dia tersakiti dan dia marah-marah. Dari tersakiti dia menjadi marah-marah. Tapi bagi saya, yang menjadi vegetarian tidak untuk menganggap orang lain salah. Maka ketika disuguhkan makanan yang mengandung daging, paling-paling saya akan mengatakan, oh maaf saya tidak makan daging. Nanti saya makan yang lain aja. Gitu. Sederhana itu. Karena saya tidak akan menganggap itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi begitu kita apa namanya membuat sebuah pagar sensor, ya pagar sensor. Jadi sedikit saja ada sentuhan, alarmnya berbunyi, alarm bahaya berbunyi, maka begitulah kita. Ketika kita mendengar kata-kata atau melihat perilaku orang yang menurut kita melanggar batas alarm kita, maka alarm bahaya itu akan berbunyi dan kita merasa tersakiti. Tapi kalau kita mematikan alarm itu, kita akan baik-baik saja. Sebagai contohnya itu begini, kita tahu pada musim pancaroba ini, virus itu lumayan banyak di udara. Tapi kenapa tidak semua orang mengalami flu? Beberapa orang bersin-bersin, beberapa orang kena flu, bahkan demam, yang lainnya biasa-biasa saja. Padahal mereka menghirup
udara yang sama. Karena yang satunya tidak merespon apa-apa terhadap kuman yang masuk, sehingga tidak ada reaksi-reaksi tubuh yang meningkatkan sistem imunnya untuk bereaksi berupa demam, berupa bersin, dan sebagainya. Dia menerimanya. Tapi ketika dia menolak, maka penolakan yang pertama muncul adalah bersin-bersin atau bahkan menjadi demam karena dia menolak apa yang ada di dalam udara itu. Dianggap itu akan menyakiti dirinya. Sama kalau kita misalnya menolak makanan yang pahit, mungkin kita begitu masuk, kita akan muntahkan. Karena kita menolak makanan pahit. Tapi bagi orang yang mencintai makanan yang pahit, begitu dimasukkan, dia akan menikmatinya. Nah, jadi kembali kepada aturan-aturan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, mungkin kita memiliki aturan yang terlalu ketat tentang kata-kata. Harusnya dia begini, harusnya dia begitu. Sehingga sedikit ya mengulangi hal yang sama, kata-kata yang sama, kita tersakiti. Nah, itu dari sisi yang lain. Dan di sisi hukum karma, begitu kita merasa sakit oleh orang lain, oleh kata-kata orang lain, dalam tataran pelajaran hukum karma, itu sesungguhnya adalah pengingat kita bahwa di masa lalu, di kehidupan sebelumnya pada tubuh yang berbeda, kita mungkin pernah menyakiti orang dengan kata-kata yang sama, yang mungkin maksud kita tidak menyakiti. Ya, tapi ternyata orang lain tersakiti oleh kata-kata seperti itu. Sehingga sekarang kita akhirnya harus mengalami rasa yang sama, rasa sakit yang sama yang dialami oleh jiwa pada orang itu di kehidupan masa lalu. Karena kata-kata yang kita ucapkan. Seperti kata-kata yang orang orang lain ucapkan pada saat ini yang membuat kita sakit hati. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dalam hukum karma. Karena di dalam kehidupan ini kita kita menebus dua utang. Utang pelajaran karma, utang pengalaman rasa karma. Kalau utang pelajaran karma itu artinya apa? Utang pelajaran tentang karma dan pahala, tindakan dan konsekuensi. Ternyata kalau kita bertindak ini, konsekuensinya adalah ini. Sehingga kalau kita tidak ingin mendapatkan konsekuensi seperti ini, sebaiknya jangan melakukan hal yang sama. Nah, misalnya ketika kita mengucapkan kata A, ternyata orang orang itu menjadi sakit hati, maka ke depan kita jangan mengucapkan kata A lagi agar orang lain tidak tersakiti. Itu tentang hukum pelajaran utang pelajaran karma. Kalau utang rasa karma, kalau kita disakiti sekarang, kemungkinan besar di masa lalu kita pernah menyakiti orang dengan ucapan atau tindakan yang sama. Sehingga kita sedang menebus rasa sakit yang pernah dialami jiwa yang lain di kehidupan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita bisa menerimanya, maka kita seperti sedang melunasi utang karma kita. Tapi kebanyakan kan kita hidup di alam neraka atau alam manusia ini, kita ingin hidup di sini untuk menebus hutang karma atau dosa-dosa masa lalu kita. Tapi kita suka marah-marah ketika yang penagih hutang itu datang. Siapakah penagih hutang dari kehidupan masa lalu? Orang yang menyakiti kita, orang yang mungkin mengejek kita, orang yang mungkin memperlakukan buruk diri kita, orang yang mungkin menipu diri kita. Semua hal-hal buruk yang kita terima dalam kehidupan saat ini adalah penebusan utang karma dari kehidupan sebelumnya. Makanya dalam kisah Mahabharata dijelaskan bagaimana ketika Dewi Amba lahir kembali sebagai Sri Kandi untuk menebus karma dari Resi Bisma yang pernah membunuhnya, maka Resi Bisma yang sadar akan hal itu membiarkan Sri Kandi memanahnya dengan satu panah. Sri Krishna ketika duduk meditasi dan kakinya terpanah oleh seorang pemburu bernama Kijara, dia tidak marah, bahkan memberkahi bahwa agar Kijara itu kelak ketika meninggal mendapatkan sorga. Karena ternyata dia sadar di kehidupan sebelumnya Kijara adalah Subali yang pernah dipanah oleh Sri Rama. Nah, itu cerita-cerita tentang bagaimana tautan karma bisa terbawa dari masa lalu. Jadi kalau hari ini ada orang menipu kita, alih-alih kita benar-benar memfokuskan kemarahan kita, mungkin kita perlu merenung dan meminta maaf. Kalau seandainya dulu kita pernah menipu jiwa yang lain di kehidupan sebelumnya.
Kalau hari ini ada yang membuli kita, mencaci maki kita, merendahkan kita, alih-alih kita kemudian marah terhadap perilakunya, lebih baik kita meminta maaf. Barangkali di masa lalu kita pernah melakukan hal yang sama. Jadi kita memaafkan diri kita pernah membuat hal yang sama di kehidupan masa lalu, juga kita memaafkan orang lain yang pernah memperlakukan hal yang buruk pada diri kita di masa lalu dan di masa kini. Ini cara kita untuk memurnikan kembali diri kita dari utang-utang pengalaman rasa karma yang buruk dari masa lalu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Jadi ada dua, penyebabnya adalah nilai-nilai yang kita anut, norma-norma yang kita anut, mungkin itu yang menjadi apa namanya area yang melindungi kita yang akan menghidupkan alarm kemarahan kita. Begitu dia tersentuh oleh kata-kata dan ucapan orang atau ucapan orang lain atau tindakan orang lain, mungkin itu yang perlu kita servis sedikit supaya nanti saya akan baik-baik saja ketika dia mengatakan hal seperti ini. Kira-kira seperti itu kita mungkin afirmasinya sehingga kapanpun kita mendengar orang seperti itu kita tidak marah-marah lagi. Ya, seperti anjing yang menggonggong, kapilahnya berlalu. Karena dia tidak marah-marah lagi. Ya anjing ya memang harus menggonggong, kucing mengeong gitu. Ular mendesis, harimau mengaum. Tidak boleh harimaunya mendesis, ularnya mengaum, nanti malah kacau gitu. Jadi itulah contoh kita menerima orang lain dengan apa adanya. Kira-kira seperti itu, Bu Siti. Silahkan, Bu Eka. Ya, baik. Terima kasih, Pak Wayan. Saya akan bacakan pertanyaan dari ini Ibu Tisi atau Bapak Tisi Sujono ya. Pak Wayan, apakah menerima perbedaan berarti ikhlas atau adakah gradasi dari menerima? Ya, gradasi dari menerima itu kan macam-macam, Bu ya. Macam-macam gradasinya. Kita lihat gradasinya Maaf, seperti Pak ini. Wayan, camnya masih ketutup. Oh ya, lupa. Eh, jadi gradasinya seperti ini, Bu. Kita balik ke gradasi perlawanan kita. Kalau kita tidak menerima orang lain, kita menolak orang lain, maka akan ada rasa sakit hati akibat penolakan itu. Misalnya kita menolak ucapan, sikap, atau tindakan orang lain, maka akan ada reaksi kita berupa reaksi kemarahan. Reaksi kemarahan atau reaksi ego kita akan berubah berbentuk dua. Bisa flight atau menghindari orang yang membuat kita sakit hati itu. Atau fight, melawannya. Nah, melawan ini macam-macam. Kita mungkin melawan dengan bahasa tubuh kita, mungkin mata mendelik, ya, atau melengos, atau mengacuhkannya, menolehkan pandangan kita menjauh dari dirinya. Yang kedua, kita akan melawannya dengan menunjukkan sikap tubuh yang serupa. Mungkin sikap tubuh yang bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Atau mungkin kita akan melawannya dengan kata-kata. Atau mungkin kita akan bereaksi melawannya dengan tindakan fisik. Ini contoh bagaimana gradasi dari penolakan-penolakan kita berupa flight or fight dari reaksi ego kita. Jadi hal yang sama terjadi ketika kita mengalami penerimaan terhadap kata-kata orang lain. Contohnya, di gradasi yang pertama, mungkin ketika kita mulai bisa menerima kata-kata orang lain, kita mungkin tidak akan melakukan tindakan fisik. Mungkin masih mengucapkan kata-kata untuk menolak, untuk mencoba melawan, tapi tidak lagi melakukan tindakan fisik. Itu gradasi yang pertama. Yang kedua, mungkin kita tidak akan melawan dengan ucapan, apalagi tindakan fisik, tetapi kita hanya menggunakan bahasa tubuh kita dalam bentuk perlawanan. Jadi level penerimaan kita sudah menerima dalam tataran yang sedikit ada kesabaran untuk tidak melakukan tindakan fisik atau melawan dengan ucapan. Sampai akhirnya kita tidak melakukan apapun, walaupun di dalam masih tersakiti. Bahasa tubuh kita mungkin tetap diam saja, tidak melengos, tidak menunjukkan kemarahan, mata mendelik, tidak apa-apa. Tapi di dalam diri kita masih ada benih-benih bara kemarahan yang coba kita redam.
Dan di level yang paling mendalam adalah level keikhlasan. Di situ biasanya kita hanya tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena kita mengizinkan orang itu melepaskan emosi-emosinya terhadap kita, tetapi kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Ya, sama seperti dokter yang kalau menerima pasiennya, dokternya mendengarkan keluhan-keluhan pasiennya tanpa merasa keluhan itu untuk dirinya. Ya, mudah-mudahan dimengerti maksudnya. Karena kadang-kadang dokter itu bisa dicaci maki kalau pasiennya lagi mabuk. Saya sering dulu waktu jadi koas dulu. Pas malam minggu itu ada pasien-pasien datang dengan kondisi mabuk, ya, luka-luka dan mabuk, dia bisa mukul, bisa mencaci maki kata-katanya, tapi kita nggak tersakiti. Tapi kita fokus kepada bagaimana lukanya itu terawat. Lukanya itu tidak lagi mengalami pendarahan, kita segera jarit, walaupun dia teriak-teriak dan caci maki, walaupun kemudian kakinya mungkin menendang kita, tapi kita nggak tersakiti. Nah, itu contoh bagaimana kita fokus kepada apa yang kita perbaiki dan ikhlas menerima bahwa ini memang orang yang mabuk, mau diapain lagi gitu. Nah, nah itu sebagai contoh bagaimana ketika kita ikhlas menerima, kita tidak ada reaksi apapun. Tidak ada reaksi negatif, tidak ada juga reaksi positif, cuma nol. Benar-benar tersenyum dengan penuh kesadaran bahwa yang terjadi itu bukan untuk kita, tetapi entah untuk siapa. Caci makinya bukan untuk kita. Karena ketika kita menerimanya, berarti kita mengambil semua yang dikirimkan itu. Nah, sama seperti ada cerita di Buddha. Ketika kita dikirimkan sebuah paket, kalau paketnya kita tidak terima, paketnya akan kembali kepada si pengirimnya. Tapi begitu paketnya kita terima, sekalipun tidak kita buka paketnya, setidak-tidaknya dia sudah memenuhi sebuah tempat di pojok rumah kita. Karena tidak dibawa kembali oleh si pengirimnya. Tapi begitu kita tidak terima, paketnya akan kembali kepada pemiliknya. Nah, ini contoh bagaimana penerimaan yang dimaksud apa? Menerima bahwa itu bukan milik kita, sehingga kembali. Tapi kalau kita menerima bahwa itu milik kita, dia akan diam di sebuah pojokan batin kita untuk kemudian pelan-pelan ya menjadi tempat menumpuknya sampah, menumpuknya debu dan sebagainya. Mudah-mudahan dipahami analogi ini, Bu Eka. Silakan dilanjutkan kalau masih Ya, ada pertanyaan. ada. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Agung Suryaningsih. Bagaimana apabila ada perbedaan kita dengan suami atau saudara meminta bantuan orang terdekat sebagai perantara? Ternyata kembali ada ketersinggungan, sehingga situasi makin susah untuk saya memperbaiki hubungan dengan mereka, dengan saudara atau suami tadi. Nah, itu tadi. Itu tadi adalah salah satu contoh bagaimana sebuah upaya itu kalau kita tidak lihat kebenaran dari upayanya, kita akan lihat negatifnya. Nah, contohnya begini. Seperti cerita tadi, ketika kita punya masalah dengan pasangan hidup kita, mungkin kita sudah membuat sebuah aturan atau harapan bahwa orang itu sendiri yang akan langsung meminta maaf kepada kita, menjelaskan kepada kita, atau mencoba untuk eh, meredakan amarah kita melalui mediasi. Tapi ketika kita mempunyai aturan yang berbeda, bahwa apa? Mediasi itu sama saja seperti dia tidak mau menyelesaikan masalah secara langsung. Maka akhirnya apa? Orang yang dikirim dengan maksud baik untuk menjadi mediator bagi kita, justru akan kita tanggapi menjadi sesuatu yang malah tambah menyakitkan, tambah rumit. Jadi bukan hanya hubungan dengan pasangan hidup yang menjadi masalah, hubungan dengan mediator pun jadi masalah. Ini terjadi juga di kisah Mahabharata. Ketika Pandawa mengirim Sri Krishna sebagai utusan. Utusan untuk apa? Untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka kepada para Kurawa. Yang terjadi adalah apa? Sri Krishna sendiri sebagai seorang utusan dari Pandawa malah dihina, dicaci maki oleh para Kurawa. Bahkan sampai-sampai mau dipenjara Sri Krishnanya. Nah, disitulah Sri Krishna marah besar dan menunjukkan kekuasaannya.
Akhirnya sampai-sampai dalam kisah pewayangan itu, Sri Krishna kemudian yang bertriwikrama menjadi raksasa yang besar sekali. Itu harus diredakan kemarahannya oleh Dewa Dharma dan mengingatkan dia bahwa itu bukan lawanmu. Para Korawa yang hanya manusia itu tidak, itu bukanlah lawan yang sepadan bagimu sebagai seorang Wisnu. Begitu kata Dewa Brahma. Artinya yang terpenting itu apa? Bahwa ternyata seorang medium pun yang menjadi mediator pun, yang menjadi utusan pun bisa terlibat di dalam sebuah konflik. Seperti halnya kalau orang lain diutus menjadi memediasi masalah kita dengan pasangan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena yang diutus itu mungkin tidak mampu meredakan kemarahan kita, atau mungkin kita sendiri tidak menghormati orang yang menjadi utusan atau mediator itu. Ya, ini bermasalahnya di situ. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita harus bisa menempatkan eh, harapan kita. Ya, mungkin harapan kita yang paling besar adalah pasangan kita sendiri yang datang kepada kita tanpa mediasi. Tapi begitu kita tidak menemukan hal itu terjadi, hanya dikirim mediator, di situ kita harus menghormati. Yang terpenting itu apa? Apa tujuannya? Bukan hasilnya, tapi apa tujuannya dulu. Prosesnya bagaimana kita bisa menghormati, dari situ baru kemudian terjadi proses yang lebih baik. Nah, ini yang jarang terjadi, makanya ketika ada dua orang bermasalah dia membutuhkan pembela atau membutuhkan mediasi dalam pengadilan. Tujuannya supaya kemarahan mereka bisa sama-sama diredam. Tapi ketika mediasi pun tidak berhasil, ya karena sama-sama masih memegang egonya masing-masing, harapannya masing-masing, maka ego akan bereaksi ketika tidak sesuai dengan harapan. Nah, disitulah kemudian semua upaya akan menjadi sia-sia. Jadi belajar menerima mediatornya dulu, ketika kita mungkin belum bisa menerima secara langsung orang itu meminta maaf kepada kita. Kita belajar menerima upayanya. Setidak-tidaknya sudah ada upaya darinya untuk melakukan eh, meredakan kemarahan kita melalui seorang mediator. Kenapa dia mengirim mediator? Pasti tujuannya sama. Mungkin juga dia tidak sanggup mengendalikan emosinya. Jadi kalau berbicara dengan kita malah menjadi tambah parah. Masalah yang awalnya kecil, tambah parah lagi. Kalau ada orang lain yang tidak terlibat, mungkin menyebabkan lebih mudah terjadinya diskusi interpersonal itu tadi. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan dipahami ya maksudnya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Jasmine. Selamat siang Pak Wayan. Artinya seluruh kejadian adalah pembelajaran atau berita darinya, maksudnya Yang Maha Kuasa. Untuk itu kita harus belajar peka di seluruh waktu ya Pak, dan belajar rasa menerima dan mengolahnya untuk kesadaran kita. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Gini, dalam ilmu pendidikan itu sudah sejak lama dipahami bahwa pengetahuan itu paling mudah disampaikan agar tidak mudah dilupakan, yaitu melalui storytelling. Melalui storytelling. Makanya kisah-kisah Mahabharata, kisah Ramayana, kisah-kisah yang lainnya itu sangat mudah disampaikan untuk menitipkan pesan-pesan kehidupan. Makanya drama Korea laris, sinetron-sinetron laris. Kenapa? Karena ada pesan-pesan dari sang penulis skenario, sang sutradara untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan atau pengetahuan-pengetahuan kehidupan. Makanya ada di Islam ada hikayat 1001 malam, di Buddha ada cerita-cerita Buddha. Storytelling itu sangat-sangat penting untuk menitipkan pesan-pesan. Nah, dalam storytelling itu tentu ada orang yang menjadi tokoh-tokoh di dalamnya, kemudian ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang menjadi cerita-cerita di kehidupannya. Hal yang sama terjadi bagi Tuhan sebagai Sang Pencipta, sebagai sumber pengetahuan yang akan memberikan benih-benih pengetahuan untuk atau nutrisi-nutrisi berpengetahuan yang akan menumbuhkan kesadaran dan kematangan
sang ruh dalam diri setiap makhluk hidup, dalam diri manusia. Maka dia memberikan pengetahuan itu tidak sebagai hafalan-hafalan, tapi dia memberikannya dalam bentuk storytelling juga. Storytellingnya itu ada di dalam cerita-cerita kehidupan, di mana yang belajar itu sekaligus sebagai tokoh yang bermain di dalamnya. Jadi itu kita. Kita sebagai tokoh dalam cerita kehidupan kita, sekaligus sebagai orang yang di dalamnya ada jiwa yang sedang belajar melalui storytelling yang kita mainkan sendiri. Maka setiap peristiwa kehidupan ini, entah peristiwa suka duka, baik buruk, itu harus kita terima karena di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran. Ya. Tangan kita mungkin pernah terluka ketika kita mengiris bawang. Tapi peristiwa lara itu atau sakit itu akan mengajari kita bagaimana berhati-hati. Mungkin ketika kita sedang baru belajar naik sepeda, kita pernah jatuh dan sakit, lecet-lecet. Tapi peristiwa buruk itu akan mengingatkan kita untuk berhati-hati. Setiap peristiwa itu mengandung pesan-pesan kehidupan dari Sang Pencipta untuk kita baca. Entah dia cerita yang baik, cerita yang buruk. Inilah ajaran tentang eling dan waspada. Nah, pengetahuan tentang eling dan waspada itu ada di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Makanya pengalaman hidup disebut sebagai guru sejati. Guru itu artinya pembawa cahaya. Bukan. Guru itu artinya penghilang kegelapan. Yang menghilangkan kegelapan adalah cahaya. Maka kegelapan pikiran kita hanya bisa dihilangkan oleh cahaya pengetahuan. Cahaya pengetahuan itulah guru. Cahaya pengetahuan itu ada di dalam kehidupan yang kita alami ini. Maka guru sejati atau cahaya pengetahuan yang sejati itu ada dalam pengalaman hidup kita semuanya. Nah, apakah kita peka membacanya atau tidak? Nah, itu butuh latihan. Kalau tidak peka, maka kita tidak eling dan waspada. Tapi kalau kita peka, maka kita sudah mempelajari bagaimana eling dan waspada di dalam setiap pelajaran kehidupan yang tersembunyi di skenario cerita-cerita kehidupan yang kita alami ini. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, nanti kalau sudah mulai peka, silahkan ditulis sendiri. Itu akan menjadi cerita yang sebuah buku pribadi kita. Karena begini, tubuh kita adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri, yang bisa kita baca isinya. Sekaligus dia juga sebuah kitab suci tertua yang belum ada tulisannya, yang dalam bahasa Balinya disebut sebagai lontar tanpa tulis. Artinya dia adalah buku kosong yang harus kita tulis kembali dengan cerita-cerita penuh makna yang kita serap dari kehidupan yang kita jalani ini. Jadi kalau misalnya besok kita ketemu orang yang mencaci kita, kalau mau serius latihan ya, kalau bukan hanya mau mendengarkan, tapi serius latihan apa yang saya katakan ini, mulai besok misalnya, ketemu orang yang menyebalkan, catat aja. Hari ini saya ketemu si A yang menyebalkan. Pelajarannya adalah, tulis di situ. Tuk, tuk, tuk. Ya, bikin checklistnya. Pelajarannya yang saya dapatkan hari ini dengan si A adalah ini, gitu. Besok ketemu dengan orang baik. Orang baik ini tiba-tiba memberi saya hadiah. Pelajarannya adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kalau kita melatih diri kita untuk terus-menerus mencatat pelajaran apa yang tersimpan pada peristiwa kehidupan yang kita alami, kelak kita akan terbiasa untuk membaca pelajaran, bukan bukan hanya mencicipi rasa yang ada pada pengalaman hidup itu. Kadang kita kan lebih sukanya mengalami rasanya. Oh, saya hari ini dibuat sedih oleh si A, dibuat marah oleh si A, dibuat kecewa oleh si A. Tapi kita tidak memetik pelajarannya apa. Itu kita tidak catat. Yang kita ingat hanyalah apa. Si A pernah menyakiti saya, si B pernah membahagiakan saya. Kita hanya mengingat suka duka yang dibawa oleh orang lain dalam kehidupan kita. Tapi lupa mencatat pelajaran apa yang dibawa dalam suka duka itu. Ya, jadi mulai besok buku diarinya, ya diary-nya itu dibikin. Hari ini ketemu si A. Berarti ketika kita sudah membaca pelajarannya, setidak-tidaknya kita sudah lulus untuk mengenali utang pelajaran karma dari si A, dari kehadiran si A dalam hidup kita.
Besok ketemu si B, catat lagi. Maka hari ini kita sudah berhasil menemukan pelajaran yang dulu tidak kita kenali dari si B dan seterusnya. Ke depan mungkin akhirnya apa? Hari ini saya ketemu lagi dengan si A yang menyakiti saya. Kemarin saya marah dengan kata-katanya, hari ini saya kok tidak marah lagi. Berarti kita sudah lulus hari ini dengan pelajaran rasa. Itu yang kita ini kan. Itu itu adalah catatan kita yang kita tulis di dalam kitab suci tubuh kita sendiri. Dan ke depan kita akan tahu bahwa ketika kita sudah mengerti semua pelajaran ini dan pengalaman rasanya, nanti kita akan mengalami kebebasan jiwa dari suka dan duka. Itu yang disebut dengan suka tanpa wali duka. Ini agak-agak mendalam. Tetapi yang poinnya terpenting tadi adalah apa? Kalau serius ya, beli buku diary. Tapi isinya seperti tadi, mencakup utang karma, utang pengalaman rasa karma. Ya, nanti setahun kemudian dicek, oh tahun 2024 ternyata saya sudah lulus beberapa pelajaran karma. Ya, lalu banggalah kepada diri sendiri sudah menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Bu Eka. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Menarik ini. Tadi dari penjelasan Pak Wayan tentang tubuh adalah kitab suci tertua. Jadi ini hari ini mengingatkan saya sebenarnya yang disampaikan Pak Wayan ini mirip dengan depth psychotherapy atau psikoterapi kedalaman jiwa karena ada apa kita perlu menjurnal juga, kita perlu memperhatikan dan juga seperti di apa ya ilmu-ilmu modern itu kan sudah banyak juga yang mengatakan emosi itu ada di badan gitu, jadi nempel di badan. Jadi memang sangat penting untuk Bapak Ibu dan teman-teman ini untuk punya diary tadi ya untuk mencatat pelajaran-pelajaran hidup kita. Saya akan membacakan ini ada dua pernyataan barangkali ya dari eh, Bapak atau Ibu Ketut Sukade. Ada pelajaran dan pengalaman rasa yang harus dijalani. Lalu yang satu lagi, jika makna-makna pemaparan guru bisa dijalani, maka moksa, bebas dari suka duka, diraih dalam kehidupan untuk menjadi tidur di malam hari yang berkualitas atau deep sleep. Bagaimana tuh mungkin eh, Pak Wayan bisa berkomentar lebih jauh tentang tadi bebas dari suka duka. Ya, betul sekali Bu. Apa yang disampaikan Ketut Sukada tadi bahwa kalau setiap malam kita anggap sebagai hari kematian, gitu, hari kematian kita, hari kematian dalam satu kehidupan satu sepanjang hari kita itu. Maka sebelum tidur itu adalah momentum kita untuk menyelesaikan pelajaran apa yang ada pada hari ini. Ya, pastilah ada suka dan duka yang kita lewati dalam satu hari ini. Dan ketika kita mau beranjak tidur itu, apa yang kita maafkan hari ini? Apa yang kita terima? Ya, pasti ada yang kita tolak dalam satu hari ini. Nah, sebelum tidur itulah momentum kita untuk duduk sejenak, meditasi sejenak, untuk mengamati kisah cerita dalam satu hari kehidupan, episode satu hari kehidupan kita itu. Apa yang dari pagi kita tolak, apa yang sudah kita terima, pelajaran apa yang sudah kita pahami, itu kita renungkan setiap malam. Lalu kalau ada yang belum kita terima, kita belajar terima, pahami, karena biasanya ketika kita belum terima, berarti kita belum paham apa yang ada di dalamnya. Kita belum lulus. Nanti kalau kita sudah lulus, nanti pasti kita bisa memaafkan hal-hal yang tadinya mungkin kita tolak. Jadi kalau malamnya kita bisa memaafkan satu orang yang mungkin kita rasa membuat kita marah atau kecewa pada dari pagi sampai malam itu, setidaknya kita sudah memaafkan satu episode kehidupan kita. Jangan sampai menunggu kehidupan yang dulunya sudah kita lewati dengan kematian fisik, masuk ke tubuh yang baru, baru kita belajar sekarang memaafkan kehidupan yang dulu, itu terlalu panjang ceritanya. Jadi kalau kita bisa setiap hari, setiap malam, sebelum tidur, memaafkan apa yang terjadi, bukan hanya memaafkan apa yang terjadi yang dilakukan oleh orang lain, tapi juga memaafkan apa yang kita lakukan, maka kita akan mengalami kebebasan. Mungkin mungkin bisa menjadi inspirasi atau ditiru. Saya setiap malam itu sebelum tidur itu akan mengucapkan kata-kata seperti ini.
Mungkin silahkan pakai bahasa sendiri ya. Saya pakai bahasa Bali, tetapi saya akan Indonesiakan. Saya selalu mengatakan ini sebelum tidur. Selalu. Tuhan, terima kasih hari ini telah menemaniku dalam menjalani kehidupan ini dari luar dan dari dalam diriku sebagai kecerdasan semesta. Maafkan jika hari ini ada bagian dari kehidupan ini kujalankan tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya kujalankan. Mohon dimaafkan. Jika aku pernah berbuat salah hari ini kepada orang lain, mohon dimaafkan. Wahai jiwa-jiwa yang ada dalam diri mereka. Dan mohon besok dituntun kembali supaya saya melakukan jalan kehidupan saya, swadharma saya menjadi lebih baik. Ya, semakin berkurang kesalahannya, kehilapannya, dan bisa menjadi berkah bagi orang lain. Terima kasih sudah menuntun saya. Mohon selalu tuntunannya. Selalu itu yang saya katakan sebelum tidur. Maka saya tidur dengan tenang. Ya, kadang tanpa mimpi. Kecuali kalau memang menginginkan jawaban, mungkin saya minta lewat mimpi. Misalnya minta jawaban tentang masa depan, akan terjadi apa, dikasih tahu. Tapi kalau enggak, ya saya tidur tanpa mimpi. Atau mungkin mimpi sederhana, ya sederhana yang membuat saya bisa bahagia aja gitu. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Silahkan pakai doa apa saja atau kata-kata apa saja yang artinya kita menghormati kecerdasan yang ada di setiap sel tubuh kita yang akan menyimpan emosi-emosi kita. Sebagaimana disampaikan tadi Bu Eka bahwa emosi itu tersimpan eh, di tubuh kita. Ya benar. Karena sel-sel tubuh kita itu menyimpan memori, menyimpan ingatan kita akan rasa. Sehingga kalau sel-sel tubuh kita sudah menyimpan memori itu, besok-besok dengan kata ini saya akan marah, kalau kata ini saya akan senang, maka begitu telinga kita mendengar kata-kata yang sama, yang dibentuk adalah hormon-hormon yang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kitalah yang memprogram sel-sel tubuh kita untuk bahagia atau sedih atau marah atau gembira dengan ucapan atau sikap. Kita yang memprogramnya. Dan sel-sel tubuh kita mengandung kecerdasan luar biasa. Nah, kalau mungkin kita terlanjur memasukkan eh, program yang salah ke dalam sel-sel tubuh kita, ya harusnya kita masukkan kalau dia mengucapkan A, saya harusnya bahagia, tapi kita mungkin salah memprogramnya. Ternyata kita program kalau dia mengucapkan A, saya akan marah, maka malamnya gitu kita ubah. Misalnya dengan cara apa? Apapun kata-kata orang, saya akan bisa selalu terima dengan bijaksana, gitu misalnya. Nanti sel-sel tubuh kita itu akan memproduksi zat-zat yang membuat kita tenang, membuat kita rileks terhadap apapun kata-kata orang. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan sebelum tidur. Sama halnya dengan hati-hati memikirkan apa yang kita inginkan sebelum kita mati nanti. Itu itu sederhananya. Silakan belajar untuk membuat uh, ucapan pada diri sendiri, kepada Tuhan, kepada kecerdasan yang berdiam di dalam diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu, WK. Baik, terima kasih Pak Yan. Ini masih ada sisa waktu mungkin Ya. untuk mendengarkan aliran semesta. Baik, WK. Ya, untuk itu kemudian mari kita hening sejenak. Saya mau share ulang ininya. Ya, kita share supaya nanti kita bisa sama-sama memasuki perenungan dan mendengarkan pesan-pesan semesta. Ya, mari Bapak Ibu, kita hening sejenak, masuk ke dalam kesadaran jiwa kita untuk mendengarkan dengan sepenuh jiwa kita apa yang menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan kita.
Anakku, para jiwa yang saat ini berdiam dalam tubuh-tubuh yang berbeda, dengarlah apa yang ingin aku katakan pada kesadaranmu. Aku bukanlah yang maha mencipta, jika hanya mampu menciptakan satu hal yang sama pada seluruh ciptaanku. Aku bukanlah kecerdasan semesta tak terbatas, jika hanya mampu menciptakan sesuatu dalam satu jenis yang terbatas. Aku menciptakan beragam warna untuk menghasilkan keindahan. Aku menciptakan beragam suara untuk menghasilkan harmoni. Aku menciptakan beragam kehidupan untuk menjaga keseimbangan di kehidupan. Aku menciptakan segala perbedaan itu untuk sebuah tujuan penting bagi kehidupanmu. Kau ada dan hidup dalam kehidupan yang penuh perbedaan itu. Apakah kau akan terus memilih hidup menderita dalam perbedaan itu? Ataukah kau akan memilih bahagia, hidup dalam perbedaan yang ada di dalamnya? Sebagian pohon akan berbunga, sebagian lagi akan berbuah, sebagian akan memasuki musim guburnya. Tidak semua akan mencapai masa kehidupan yang sama. Itulah keindahannya. Begitulah tidak semua orang akan mencapai titik kesadaran yang sama, kemampuan yang sama dalam mengendalikan dirinya, mengendalikan kemarahannya, mengendalikan reaksi-reaksi ego dalam dirinya. Jika engkau telah mencapai kesadaran, maka capailah permakluman atas perbedaan mereka. Aku menciptakan segala perbedaan ini untuk membuatmu mengenaliku sebagai Sang Maha Mencipta segalanya. Aku bagaikan cahaya matahari yang tidak tampak, tetapi dari akulah segala warna-warni yang indah itu, yang berbeda itu, berasal. Maka belajarlah, anak. Belajarlah menerima segala perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan dari segala ciptaanku yang tak terbatas. Nikmati kebahagiaan saat kau berada dalam segala perbedaan itu. Kapanpun kau mengerti dan mampu melampaui segala perbedaan, kau akan menemuiku dalam kebersamaan. Karena jiwamu akan melihat diriku yang sama, sedang ada dalam segala ciptaanku yang berbeda-beda. Kau akan mampu melihat pelajaranku yang sama untuk menyadarkan dan mematangkan jiwamu dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang penuh suka duka, dalam cerita-cerita kehidupan yang berbeda. Aku menanamkan benih pengetahuan yang sama, yaitu kebenaran. Temuilah kemanunggalanmu ke dalam diriku melalui segala perbedaan itu, anakku. Dengan itulah kau akan merasakan kebahagiaan sejati sebagai percikan terkecilku, sebagai sang jiwa dalam kesadaran rohani yang sejati. Inilah ajaran kebenaran. Nah, kenalilah kesejatian dalam segala perbedaan yang engkau lihat, yang engkau dengar, yang engkau rasakan,
dan seluruh panca indera. Aku ada di mana-mana, dalam segala peristiwa, dalam segala ciptaanku. Kenali aku pada segala perbedaan itu anakku. Kau akan mengerti arti dari pesanku hari ini pada jiwamu. Mari anakku, menyatu dalam perbedaan. Terima kasih para jiwa. Terima kasih untuk semua penyatuannya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menjadi bekal, menghargai kehidupan, dan memanfaatkan keajaiban yang ada dalam perbedaan kita dengan siapapun di kehidupan ini. Jangan lupa belajar pada diri sendiri untuk melihat bahwa seluruh sel-sel tubuh kita adalah sel-sel yang berbeda satu sama lain. Tidak mungkin kita memiliki seluruh tubuh kita adalah sel-sel lidah, atau seluruh tubuh kita adalah sel-sel mata. Kita membutuhkan perbedaan untuk kita jadikan sahabat-sahabat kita ya, yang mengajarkan kita berbagai benih kesadaran dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wayan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya yakin dengan apa yang sudah disampaikan hari ini akan memperluas kesadaran kita dan juga kita bisa menumbuhkan benih-benih benih-benih kebijaksanaan agar bisa menerima perbedaan dan akhirnya saya yakin juga Bapak-bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nantikan program kami di bulan-bulan depan dengan melihat dari IG kami, patmana.indonesia. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, terima kasih Ibu. Terima kasih Terima Pak kasih. Wayan, terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Terima Pak kasih Wayando. sama-sama semuanya. Nggih. Terima kasih Pak Wayan. Sampai Selamat jumpa sore. lagi. Semoga sehat selalu kita. Nggih, Terima sampai kasih. ketemu lagi. Yo. Terima kasih Ibu. Izin saya matikan Zoom.